Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim SPT MPT. Saya dosen di Kampus Akademi Komunitas Negeri Janglebong. Saya telah mengajar di Akademi Komunitas Negeri Janglebong selama 5 tahun. Saya mengajar mata kuliah Kewirausahaan dan Tata Niaga Ternak Unggas. Saya lulusan S2 Ilmu Peternakan dengan bidang keahlian sosial ekonomi peternakan. Saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa, serta mendorong mereka untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan teknis dalam bidang peternakan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DEI, yaitu Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery yaitu saya menyampaikan materi bahan ajar secara jelas dan sistematis menggunakan berbagai metode seperti metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Interaksi, saya mendorong mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran melalui diskusi kelas, tanya jawab, dan praktikum. Asesmen, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui berbagai tugas dan tes untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Di samping itu, saya juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri melalui penugasan pembacaan materi bahan ajar, jurnal ilmiah, dan sumber informasi lainnya. Saya juga mendorong mahasiswa untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Adapun deskripsi dari mata kuliah Kewirausahaan dan Tata Niaga Ternak Unggas adalah mahasiswa mampu memahami konsep kewirausahaan dan tata niaga di bidang peternakan unggas, memiliki keberanian untuk memulai usaha, memiliki apresiasi terhadap profesi wirausaha, serta dapat membuat dengan baik bisnis plan di bidang peternakan unggas. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan dan Tata Niaga Ternak Unggas, yaitu mampu menjelaskan ruang lingkup kewirausahaan dan tata niaga ternak unggas, mampu menjelaskan visi dan misi dan motivasi seorang wirausahaan di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan jiwa kewirausahaan di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan saluran tata niaga ternak unggas dan hasilnya, mampu menjelaskan informasi pasar tentang ternak unggas, mampu menjelaskan perilaku konsumen terhadap produk ternak unggas, mampu menjelaskan ide dan menangkap peluang bisnis di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan bisnis plan di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan organisational plan di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan merek atau brand usaha bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan financial plan di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan marketing plan di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan operational plan di bidang peternakan unggas, mampu menjelaskan review business plan bidang peternakan unggas. Adapun jadwal perkuliahan selama 1 semester mata kuliah Kewirausahaan dan Tata Niaga Ternak Unggas, yaitu pertemuan pertama sampai ke-7 adalah teori dan praktikum, kemudian di pertemuan ke-8 yaitu UTS. Kemudian pertemuan 9 sampai 15 itu dilanjut dengan materi dan praktikum, kemudian pertemuan ke-16 yaitu UAS. Nah, pertemuan pertama yaitu kami menjelaskan terkait dengan silabus, pembagian mata kuliah, dan kontrak perkuliahan, serta sedikit menjelaskan konsep kewirausahaan dan tata niaga ternak unggas, kemudian fungsi dan peran kewirausahaan dan dalam tata niaga ternak unggas,
manfaat kewirausahaan dan tata niaga ternak unggas, etika bisnis peternakan unggas, serta peran pemerintah dalam tata niaga ternak unggas. Pertemuan kedua, kami menjelaskan pengertian dan pengembangan visi peternak kewirausahaan, pengertian dan pengembangan misi peternak kewirausahaan, dan pentingnya motivasi bagi seorang wirausaha. Kami menjelaskan visi menjadi seorang wirausaha di bidang peternakan unggas, menjelaskan visi menjadi seorang wirausaha di bidang peternakan unggas, dan menjelaskan motivasi menjadi seorang wirausaha di bidang peternakan unggas. Di pertemuan ketiga, kami juga menjelaskan pertama faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menjadi peternak wirausaha. Kedua, yaitu karakteristik peternak wirausaha. Ketiga, kiat-kiat peternak wirausaha yang sukses. Keempat, saluran tata niaga ternak unggas, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, itik pedaging, itik petelur di beberapa wilayah. Di pertemuan keempat, kami menjelaskan pertama mata rantai tata niaga ternak unggas, kemudian saluran tata niaga ternak unggas, saluran tata niaga hasil ternak unggas, saluran tata niaga pakan ternak, dan bibit ternak unggas. Nah, di pertemuan kelima, kami juga menjelaskan pertama, konsep informasi pasar ternak unggas, kedua, metode pengumpulan data informasi pasar ternak unggas, ketiga, yaitu penyebarluasan informasi pasar ternak unggas. Nah, pada pertemuan keenam, kami menjelaskan pertama, perilaku konsumen terhadap produk ternak unggas, kedua, selera konsumen pada produk ternak unggas. Nah, pada pertemuan ketujuh, kami menjelaskan pengertian peluang bisnis di bidang peternakan unggas, berbagai ide dan peluang bisnis di peternakan unggas, dan sikap menangkap peluang bisnis di bidang peternakan unggas. Kemudian dilanjut pada pertemuan ke-8, yaitu UTS. Pertemuan ke-9, kami menjelaskan pengertian bisnis plan di bidang peternakan unggas, manfaat bisnis plan di bidang peternakan unggas, stakeholder dalam bisnis plan di bidang peternakan unggas, kerangka dan format bisnis plan di bidang peternakan unggas, serta contoh pembuatan bisnis plan di bidang peternakan unggas. Nah, pada pertemuan ke-10, kami menjelaskan pertama organisasi yang berorientasi pasar, cara membangun organisasi yang sukses, kepemimpinan, serta bentuk legal bisnis. Pada pertemuan ke-11, kami menjelaskan pengertian merek usaha bidang peternakan unggas dan manfaat merek usaha di bidang peternakan unggas. Kemudian, pada pertemuan ke-12, kami menjelaskan manfaat perencanaan keuangan, konsep harga pokok dan harga jual produk ternak unggas, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi harga-harga pokok dan harga jual produk ternak unggas, dan financial plan usaha di bidang peternakan unggas. Pada pertemuan ke-13, kami mencoba menjelaskan pengolongan pasar, pengertian dan manfaat pasar, konsep, definisi, tujuan, dan strategi promosi pemasaran. Pertama, pengertian dan konsep negosiasi, kemudian mereview bisnis plan ayam buras pedaging, mereview bisnis plan ayam buras petelur, dan mereview bisnis plan ayam ras pedaging. Kemudian dilanjut pada pertemuan ke-16, yaitu UAS, ujian akhir semester. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita mata kuliah kewirausahaan ya. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar adik-adik semua? Sehat? Lesu semua nampak kan? Sehat? Sehat.
masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya, Dedek. Dan Irawan. Dapa Holik. Hadir, Pak. Zaki Arifan. Hadir, Pak. Putri Agustin. Randy Saputra. Hadir, Pak. Ya, kita mulai ya. Oke, Dedek. Hari ini kita belajar betapa pentingnya bisnis plan dalam usaha di bidang peternakan unggas ya. Adik-adik, perlu kita pahami bersama bahwanya sangat penting sekali bisnis plan dalam usaha yang ingin kita bangun ya. Apa itu bisnis plan? Bisnis plan adalah merupakan dokumen penting ya dalam pengelolaan peternakan unggas. Nah, kita sering melihat di masyarakat peternak pengusaha muda atau petani milenial gitu membuat usaha tapi tidak punya dokumennya, ya kan? Sehingga kita sering mengalami kita beranggapan untung dalam usaha, tapi kita rugi sebenarnya, tidak dapat untung, ya. Jadi bisnis plan adalah merupakan dokumen penting dalam pengelolaan usaha peternakan unggas, ya, yang memberikan panduan strategis dalam membantu peternak mengidentifikasi peluang, ya, tantangan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan usaha kita. Nah, untuk menyusun bisnis plan ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah analisis, ya. Apa analisisnya? Yaitu analisis SWOT, ya. S adalah strength, kekuatannya, ya. U itu weakness, ya. O itu adalah opportunity dan T adalah threatness, ya. S itu adalah kekuatan. Nah, ini yang perlu kita kaji sebelum kita membuat suatu dokumen usaha kita, ya. Kita harus menganalisis kekuatan usaha kita ini apa gitu ya. Weakness-nya apa, peluangnya apa, ancamannya apa, ya. Nah, sebelum kita membuat ini, kita harus menganalisis SWOT dulu. Nah, jadi dokumen itu setelah kita analisis SWOT, ya, maka akan lengkaplah data kita, ya. Maka dia akan menjadi dokumen komprehensif. Apa sih dokumen komprehensif? Yaitu dokumen yang mencakup analisis pasar, ya, pengelolaan pasarnya, perencanaan, operasional, proyeksi keuangan hingga strategis pemasaran. Itu yang perlu kita analisis. Kemudian setelah kita ada dokumen secara komprehensif, kita ada juga dalam bentuk panduan pengembangannya. Nah, bagaimana sih usaha ini bisa nggak berkembang ke depannya? Ya nggak? Ayam breler ini bisa nggak kita buka cabang? Ya nggak? Buat cabang lagi, satu kandang. Ya. Nah, kemudian penting kita menganalisis usaha kita supaya berkembang, ya. Nah, manfaat penyusunan bisnis plan itu apa sih, Adik? Apa sih manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali, ya. Pertama, apa? Kita bisa mengetahui pasarnya bagaimana, ya nggak? Harganya bagaimana. Nanti kita bisa mengikuti iramanya pasar. Nah, dengan menyusun bisnis plan, peternak dapat merencanakan setiap aspek usaha peternakan unggas secara komprehensif dari perkiraan biaya operasional hingga proyeksi pendapatan. Nah, bisnis plan yang baik dapat membantu peternak dalam mendapatkan dukungan pendanaan dari investor. Nah, siapa yang menginvest usaha kita? Kalau usaha kita baik, bagus, ya, analisis yang bagus, siapa yang mau bantu? Banyak. Perbankan mau bantu, lembaga keuangan. Makanya penting deh usaha kita tuh punya dokumen, ya. Nah, dengan dokumen itu kita bisa mencari investor lagi. Untuk apa? Untuk mengembangkan usaha kita. Ada contoh, kalau buka usaha misalnya apa?
rumah potong ayam brilet, misal. Cepat Bang bantu, ya. Pelihara ternak cepat dibantu. Nah, mitigasi resiko, penyusun bisnis plan membantu peternak mengantisipasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul seperti fluktuasi harga pakan, wabah penyakit atau perubahan preferensi konsumen, ya. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis plan peternakan. Siapa? Ini pihak-pihaknya. Pertama adalah peternak, ya. Kalau kita jadi peternak, berarti kita orang yang terlibat, ya. Peternak merupakan pihak utama yang menyusun dalam menjalankan bisnis plan peternakan unggas. Mereka memiliki peran kunci dalam menentukan strategi operasional dan keuangan, ya. Peternak itu yang menentukan, ya. Peran utamanya peternak. Kemudian ada investor, ya. Kemudian pemerintah, ada masyarakat, ya. Ini pihak-pihak yang terlibat nantinya. Peternak yang buat usaha, didukung investor, didukung pemerintah, masyarakat yang beli. Itu ya. Nah, kemudian komponen utama dalam bisnis plan peternakan unggas. Nah, ini komponen utama dalam bisnis plan peternakan unggas, ya. Jadi adik-adik, kalau kita nanti membuat suatu bisnis plan, ya, membuat dokumennya, kita harus pertama harus ada jelas mendeskripsikan latar belakangnya, ya. Mau usahanya apa, ya. Kemudian analisis pasar dan strategi pasarnya. Itu tadi analisis SWOT, ya. Kemudian rencana operasionalnya bagaimana, ya. Nah, proyeksi keuangannya bagaimana. Itu penting dalam penulisan atau komponen-komponen yang perlu kita tulis dalam bisnis plan kita, dokumennya, ya. Nah, ini strukturnya dan format bisnis plan. Yang pertama pendahuluan, ya. Yang kedua analisis pasar tadi, yang ketiga perencanaan operasional, 4 proyeksi keuangan, simpulan, ya. Nah, strategi pasar, strategi pemasaran yang komprehensif akan mencukup penetapan posisi produk, ya, bauran pemasaran, produk, harga, distribusi dan promosi, serta rencana aksi pemasaran yang terukur dan realistis. Itu yang Bapak sampaikan tadi. Kita penting sekali dalam strategi pemasaran itu memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau memanfaatkan teknologi media sosial, kita jadikan alat untuk mempromosikan produk kita. Saya yakin kalau kamu jual di kampung A, kampung C, D, E, sampai Z itu sampai tahu. Kenapa? Kamu sudah ngepost di media sosial. Nah, satu saat orang butuh, dia akan datang ke kamu, ya. Nah, itu penting kita memanfaatkan media sosial dalam strategi pemasaran, ya. Contohnya, kamu jual ayam, ya kan? Kamu timbang 1 kilo. Biasanya ibu-ibu pulang ke rumah dia akan timbang kembali, ya enggak? Ditimbang kembali. Weh, kurang ini, kok 9 on gitu. Mulai tidak percaya. Besok saya tidak mau lagi beli di tempat warung itu atau si adik itu. Tapi kalau adik beli 1 kilo, adik lebihkan 1 kilo seon. Timbang lebih nih, harganya murah ya. Wah, ibu-ibunya senang itu di rumah. Besok saya mau beli lagi. Kalau ada teman di situ, ibu-ibu sini, kita beli di situ aja, harganya murah. Kan kayak gitu. Itu strategi-strategi dalam penjualan juga, ya. Dan jarang orang mau melakoni, ya. Dia nggak tahu kalau ibu-ibu itu suka nimbang di rumah. Jujur nggak, ibu-ibu sering nimbang nggak di rumah? Iya. Sering. Dan itu yang tidak diamatin. Nah, itulah yang perlu adik manfaatkan. Peluang itu tadi bisa dimanfaatkan. Artinya kalau kita mau jualan produk kita, daging atau apa, kita harus lebihkan sedikit. Iya, dilebihkan sedikit deh. Harus dilebihkan, pasti itu ibu-ibu gembira. Apalagi sudah dilebihkan dagingnya, ada bonus kaki 1 lagi. Ceker ya. Pas besok dia, wih ada bonus kakinya ini. Minggu depan, ibu-ibu tuh belanja dia berharap dia dapat bonus lagi. Percayalah. Ya. Dan dia tidak akan lari sama adik. Jadi pedagang, ya, jadi pengusahanya.
banyak langkah-langkah strategi-strategi yang perlu kita gali, ya, perlu kita kembangkan. Tidak hanya melalui media sosial saja, ya. Media sosial menjadi media kita untuk mempromosi. Nah, strategi lapangannya itu tadi. Oke? Ada yang ingin tanya? Ready? Cukup. Oke. Kalau cukup, ada yang mau tanya? Enggak. Oke, kalau cukup, jam berapa sekarang? Setengah 10. Oke, kalau setengah 10 habis ya jam saya? Iya, Pak. Oke, habis. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti saya waktunya. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti jangan sungkan-sungkan, ya. Boleh bertanya di luar jam belajar juga nggak apa-apa. Kita diskusikan terkait dengan bisnis plan ini, ya. Adik-adik bisa bertanya di luar jam perkuliahan, ya. Oke, terima kasih adik-adik atas waktunya. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.